Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Fajri Jalarkiai akan menjelaskan materi matematika bab 15 yaitu mengenai tentang saham. Yang pertama di sini ada definisi saham. Saham adalah yang pertama tanda bukti penyertaan kepemilikan modal atau dana pada suatu perusahaan. Yang kedua, kertas yang tercantum dengan jelas nilai nominal, nama perusahaan, dan diikuti dengan hak dan kewajiban yang dijelaskan kepada setiap pemegangnya. Yang ketiga yaitu persediaan yang siap untuk dijual. Common stock dan preferred stock. A. Common stock atau saham biasa. Common stock adalah suatu surat berharga yang dijual oleh suatu perusahaan yang menjelaskan nilai nominal, rupiah, dolar, yen, dan sebagainya, di mana pemegangnya diberi hak untuk mengikuti RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham dan RUPSLB, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, serta berhak untuk menentukan membeli right issue, penjual saham terbatas, atau tidak yang selanjutnya di akhir tahun akan memperoleh keuntungan dalam bentuk dividen. Yang kedua yaitu preferred stock atau saham istimewa. Preferred stock adalah suatu surat berharga yang dijual oleh suatu perusahaan yang menjelaskan nilai nominal, rupiah, dolar, yen, dan sebagainya, di mana pemegangnya akan memperoleh pendapatan tetap dalam bentuk dividen yang akan diterima setiap kuartal atau 3 bulan. Macam dari saham preferred ini diantaranya adalah saham biasa. Macam dari saham preferred ini diantaranya adalah saham preferred yang dapat dikonversikan ke saham biasa, saham preferred yang dapat ditebus, saham preferred dengan tingkat dividen yang mengambang. Jenis-jenis saham. Yang pertama yaitu blue chip stock. Blue chip stock atau adalah saham dari perusahaan yang dikenal secara nasional dan memiliki sejarah laba, pertumbuhan, dan manajemen yang berkualitas. Growth stock. Growth stock adalah saham yang diharapkan memberi pertumbuhan laba yang lebih tinggi dari rata-rata saham lain dan karenanya mempunyai PER yang sangat tinggi. Yang ketiga, defensive stock atau saham-saham defensif. Adalah saham-saham yang cenderung lebih stabil dalam masa resesi, perekonomiannya yang tidak menentu, berkaitan dengan dividen, pendapatan, dan kinerja pasar. Yang keempat, seasonal stock. Seasonal stock adalah perusahaan yang penjualannya bervariasi karena dampak musiman, misalnya karena cuaca dan liburan. Sebagai contoh, pabrik mainan memiliki penjualan musiman yang khusus pada saat musim Natal. Yang terakhir yaitu spekulatif stock. Adalah saham yang kondisinya memiliki tingkat spekulasi yang tinggi, yang kemungkinan tingkat pengembalian hasilnya adalah rendah. Ini adalah contoh gambar konvensional. Saham. Agio saham merupakan selisih dari harga jual dan harga beli. Misalkan harga jual adalah Rp750 per lembar dan harga beli adalah Rp820 per lembar. Maka agio sahamnya yang dicatat adalah Rp70 per lembar saham. Selanjutnya, menghitung rate of return pada preferred stock dan common stock. Rumusnya yaitu rate of return sama dengan dividen per lembar saham preferred dibagi oleh harga pasar. Masuk ke soal. Diketahui PT Mutiara Timur memiliki saham istimewa dengan nilai nominal sebesar 1 miliar dan pembayaran dividen untuk dilakukan setiap tahunnya sebesar 150 juta, serta harga pasar untuk saham tersebut sebesar 420 juta. Maka berdasarkan data tersebut, kita dapat menghitung rate of return dari saham PT Mutiara Timur sebagai berikut. Dividen per lembar saham preferred 150 juta dan harga pasarnya 420 juta. Rate of return. Penyelesaiannya kita bisa rumus rate of return sama dengan
Dividen per lembar saham preferred pasar sama dengan kita substitusikan angkanya tadi 150 juta per 420 juta akan didapatkan hasil 0,351. Kita ubah menjadi persen yaitu sama dengan 35,71%. Maka rate of return yang diperoleh adalah 35,71%. Selanjutnya itu keuntungan memiliki saham. Bagi pihak yang memiliki saham akan memperoleh beberapa keuntungan sebagai berikut. Bentuk kewajiban yang harus diterima yaitu pertama, memperoleh dividen yang akan diberikan pada setiap akhir tahun. Kedua, memperoleh capital gain, yaitu keuntungan pada saat saham yang dimiliki tersebut dijual kembali pada harga yang lebih mahal. Yang ketiga, memiliki hak suara bagi pemegang saham jenis common stock atau saham biasa, seperti pada RUPS dan RUPSLB. Yang keempat, dalam pengambilan kredit ke perbankan, jumlah kepemilikan saham yang dimiliki dapat dijadikan sebagai salah satu pendukung jaminan atau jaminan tambahan, dengan tujuan untuk membantu lebih yakin pihak penilai kredit dalam melihat kemampuan calon debitur. Adapun bentuk rumus capital gain atau CG adalah CG sama dengan PIT kurang PIT min 1 per PIT kurang 1. Keterangannya, CG sama dengan capital gain, PIT sama dengan harga saham akhir periode, dan PIT kurang 1 adalah harga saham periode sebelumnya. Selanjutnya itu pelaku pasar saham. Adapun para pelaku di pasar saham, di samping perusahaan yang bersangkutan juga turut melibatkan pihak lainnya, yaitu A. Emiten, yaitu perusahaan yang terlibat dalam menjual sahamnya di pasar modal. Yang B. Underwriter atau penjamin, yaitu yang menjamin perusahaan tersebut dalam menjual sahamnya di pasar modal. Dan yang terakhir itu broker atau pialang. Pengertian broker menurut R.J. Slock menjelaskan, broker adalah perantara antara pembeli dengan penjual sekuritas. Di sini ada tabel perbandingan saham dan obligasi sebagai instrumen pendanaan. Bisa dilihat di sini ada variabel saham dan obligasi. Keuntungan yang diharapkan dari saham, yaitu R sama dengan D1 per P0 tambah P1 kurang P0 per P0. Keterangannya, R itu keuntungan yang diharapkan dari saham. D1 itu dividen tahun 1, P0 harga beli, dan P1 itu harga jual. Masuk di contoh soal, manajer keuangan PT Balaputra Dewa melakukan analisis keuangan pada perusahaannya, bahwa dividen tahun 1 yang diperoleh sebesar Rp5.000. Adapun harga beli dan harga jual masing-masing sebesar Rp250 dan Rp270. Supaya kita cari, diketahui R sama dengan diketahui diketahui RD1-nya itu 5.000, P0-nya itu 250, dan P1-nya 270. Ditanya R. Penyelesaiannya R sama dengan D1 per P0 tambah P1 kurang P0 per P0. Kita substitusikan nilainya yang diketahui R sama dengan D1-nya 5.000 per P0 250, P1 270 kurang P0 250 per P0 250. Sehingga kita bagi di sini 5.000 dibagi 250 hasilnya 20. 270 kurang 250 dibagi 250 hasilnya 0,80. 20 tambah 0,80 hasilnya 20,80. Sehingga keuntungan yang diharapkan dari saham tersebut adalah dalam kondisi tertentu, perusahaan kadangkala melakukan pembayaran dividen yang tidak teratur setiap waktunya. Dan itu terjadi bukan disengaja, namun
namun tentunya didasarkan dengan beberapa alasan. Nah, berikut ini rumus untuk menghitung NB sama dengan TE per JSB. Kemudiannya NB itu nilai buku perlembar saham, TE total ekuitas, JSB yaitu jumlah saham yang beredar. Diketahui bahwa ini total ekuitas PT Murti Abadi adalah 4 miliar dan jumlah saham yang beredar sebanyak 15 lot. Maka nilai buku per lembarnya adalah, nah di sini diketahui TE sama dengan 4 miliar, JSB sama dengan 15 lot. Nah, satu lot itu 500 lembar. Jadi kita katakan 15 kali 500 yaitu 7.500. Ditanya NB sama dengan, ditanya itu NB. Penyelesaiannya NB sama dengan TE per JSB. Kita substitusikan nilainya. NB sama dengan 4 miliar per 7.500. 4 miliar itu kita bagi dengan 7.500, hasilnya yaitu 33.333,333 rupiah. Maka nilai buku per lembarnya adalah 533.333,333 rupiah. Selanjutnya menghitung pembayaran dividen yang tidak teratur. Yaitu P0 sama dengan D per 1 tambah K pangkat 1 tambah D per 1 tambah K pangkat 2 tambah titik-titik tambah D per 1 tambah K tambah. Keterangannya D itu dividen, K itu tingkat diskonto. Kita langsung masuk ke sebuah perusahaan membayar dividen selama 8 periode seperti berikut. Periode pertama DT-nya yaitu Rp30. Periode kedua DT-nya Rp20. Periode ketiga DT-nya Rp23. Periode keempat DT-nya Rp30. Periode kelima DT-nya Rp26. Periode keenam DT-nya Rp28. Periode ketujuh DT-nya Rp30 dan periode ke-8 DT-nya Rp34. Dan misalkan tingkat diskontonya adalah konstan yaitu 5% setiap periodenya, maka kita dapat menghitung nilai intrinsikal saham tersebut berdasarkan rumus P sama dengan 30 per 1 tambah 0,5 pangkat 1 20 per 1 tambah 0,5 pangkat 2 tambah 23 per 1 tambah 0,05 pangkat 3 tambah 30 per 1 tambah 0,05 pangkat 4 tambah 26 per 1 tambah 0,05 pangkat 5 tambah 28 per 1 tambah 0,05 pangkat 6 30 per 1 tambah 0,05 pangkat 7 tambah 34 per 1 tambah 0,08. Kita hitung dan hasilnya P0 sama dengan 176,860468 rupiah. Maka nilai intrinsik saham per lembarnya adalah 176,8604. Selanjutnya itu earning per share atau EPS. Earning per share atau pendapatan per lembar saham adalah bentuk pemberian keuntungan yang diberikan kepada para pemegang saham dari setiap lembar saham yang memiliki. EPS sama dengan EAT per JSB. EPS itu adalah earning per share, EAT adalah pendapatan setelah pajak, JSB adalah jumlah saham yang beredar. PT Maharani Utama mencatatkan pada tahun 2007 memperoleh EAT sebesar 200 juta dan 200.000 tertimbang saham yang beredar. Berapa EPS-nya? Ditanya diketahui EAT itu 200 juta, JSB sama dengan 200.000. Sayangnya EPS sama dengan EAT per JSB. Kita substitusikan EAT-nya 200 juta per JSB 200.
earning ratio atau PR. Price earning ratio atau rasio harga terhadap laba adalah perbandingan antara market price per share, harga pasar per lembar saham, dengan earning per share atau laba per lembar saham. Berikut adalah rumusnya, PR sama dengan MPS per EPS. Keterangannya, PR itu price earning ratio, MPS market price per share, EPS itu earning per share. Langsung ke contoh soalnya, PT Lempung Pasifik menginginkan pada saat melakukan go public memperoleh harga pasar per lembar sahamnya adalah 12.000 dan mengharapkan laba per sahamnya adalah sebesar Rp315. Berapakah PR-nya? Diketahui MPS sama dengan 12.000, EPS sama dengan 315. Ditanya PR. Penyelesaian PR sama dengan MPS per EPS sama dengan 12.000 per 315 sama dengan 38. Jadi price earning ratio-nya diperoleh adalah 38 kali. Selanjutnya menghitung return on investment atau ROI. Return on investment ROI ada atau pengembalian investasi di beberapa referensi lainnya. Rasi ini juga ditulis dengan return on total asset atau ROA. Adapun rumusnya yaitu ROI sama dengan earning after tax atau EAT per total asset. Keterangannya, earning after tax itu EAT adalah laba setelah pajak, total aset adalah total aktiva. Langsung masuk di contoh soal. Berdasarkan data pada neraca dan laporan laba rugi PT Jayabaya Utara terlihat bahwa EAT perusahaan adalah berjumlah Rp720 dan total aset adalah Rp8.000. Maka kita dapat menghitung return on investment perusahaan tersebut sebagai berikut. ROI kita langsung substitusikan. EAT-nya yaitu 720 dan total asetnya 8.000. 720 dibagi 8.000 hasilnya adalah 0,09. Maka return on investment dari PT Jayabaya Utara adalah 0,09. Selanjutnya menghitung return on equity atau ROE. Return on equity atau ROE disebut juga dengan laba atas equity. Rasio ini mengkaji sejauh mana suatu perusahaan mempergunakan sumber daya yang dimiliki atau untuk mampu memberikan laba atas ekuitas. Adapun rumus return on equity ROE adalah ROE sama dengan earning after tax EAT per shareholders equity. Earning after tax itu laba setelah pajak dan shareholder equity itu modal sendiri. Langsung masuk di contoh soal. Berdasarkan data pada neraca dan laporan keuangan PT Gunung Bromo pada tahun 2010, disebutkan bahwa laba setelah pajak perusahaan adalah 1.265 dan dana sendiri adalah 3.803. Maka kita dapat menghitung return on equity dari PT Gunung Bromo tersebut sebagai berikut. Nah, di sini diketahui earning after tax-nya yaitu 1.265 dan shareholders equity-nya itu 3.803. Langsung kita masukkan ROE sama dengan 1.265 per 3.803 sehingga dapat didapatkan nilai 0,33. Maka return on equity dari PT Gunung Bromo adalah 0,33. Selanjutnya yaitu zero growth model dan signaling theory. Zero growth model atau yang lebih banyak investor menyebutnya model tidak bertumbuh. Kondisi zero growth model merupakan kondisi yang harus hati-hati untuk dipahami oleh pihak investor. Karena bagi investor naik, turun dan konstannya saham di pasar atau market akan memberikan sinyal positif dan negatif. Adapun informasi yang terjadi dari kondisi saham suatu perusahaan adalah selalu memberi efek bagi keputusan investor sebagai pihak yang menangkap sinyal tersebut. Konsep signaling teori di sini
menjadi sangat berperan. Pengertian nilai teori adalah teori yang membahas tentang naik turunnya harga di pasar atau memberikan pengaruh pada keputusan. Rumus zero growth model ini adalah bagian penyempurnaan dari rumus di atas, yaitu PO sama dengan D per K. Nah, contoh soalnya PT Mahoni Pasifik Utama pada tahun 2007 mengumumkan membayar dividen konstan sebesar 500 juta setiap tahunnya. Suku bunga diskonto per tahunnya adalah ditetapkan sebanyak 17,5%. Maka kita dapat menghitung nilai intrinsik saham per lembarnya sebagai berikut. Jawaban. Ini P0 sama dengan 500 juta per 0,175. 17% ini tadi kita ubah menjadi hitungan desimal, yaitu 0,175. Sehingga didapatkan hasil 2.850.142.857 rupiah. Maka nilai intrinsik diperoleh 2.850.142.000. Dan growth model. Dalam perhitungan common stock, Myron J. Gordon mengatakan suatu formula. Di mana formula Gordon ini bisa dikenal dengan constant growth model, yaitu PO sama dengan D1 per R kurang G. Keterangannya, PO sama dengan nilai dari saham biasa. D1 revenue dividen dalam 1 tahun, R sama dengan rate of return yang diinginkan, G sama dengan growth yang ditaksir adalah selalu yang konstan. Contoh soalnya, manajer keuangan PT Cahya Sakti Mandala mengumumkan penerimaan dividen tahun 2008 sebesar 8 miliar. Adapun rate of return yang diinginkan adalah 20% dari pertumbuhan ditaksir 19,5%. Maka kita dapat menghitung nilai dari saham biasa tersebut adalah di sini D1-nya yaitu 8 miliar. R rate of return yang diinginkan di sini adalah 20%. 20% kita ubah ke bentuk desimal yaitu 0,20. Selanjutnya G growth yang ditaksir itu adalah 19,5%. Kita ubah menjadi bentuk desimal yaitu 0,195. Kita kurangkan di bawah 0,20 kurang 0,195 hasilnya adalah 0,005. Nah, 8 miliar di sini dibagi 0,005 hasilnya adalah 1 triliun. Stock split dan perhitungannya. Stock split adalah peningkatan jumlah saham beredar dengan mengurangi nilai nominal saham. Misalkan nilai nominal satu saham dibagi menjadi 2, sehingga terdapat 2 saham yang masing-masing memiliki nilai nominal setengah dari nilai nominal awal. Sedangkan menurut Henry M. Pahludi, stock split atau pemilihan saham adalah meningkatkan nilai nominal saham menjadi nominal yang lebih kecil. Misalnya dari nilai nominal 1.000 per saham menjadi 500 rupiah per saham, atau dari 500 jadi 100 per 100. Baik, itulah pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.